Kayak misalnya tuh lihat deh, ibu kota pindah ke IKN, bagaimana nasib bisnis properti? Kan lagi bangun-bangun rumah, kan investor udah banyak banget. Kalau bicara tentang ini, nggak ada investornya, Pak. Dari awal itu udah bermasalah. Kita kasih solusi. Mas Didi Riyadi, ya Allah, ini Yes. legend loh ini loh. Elemen aman semua ya. Alhamdulillah aman, elemen. Ya Allah. Waktu itu kan yang masih aktif bareng sama sama Raffi ya? Apa sih? Iya. Ada Mas Didi, Mas Ferdi, Mas sama Lucky. ya. Anyway, pokoknya kita kupas banyak lah bisnis-bisnis yang berjalan nanti insya Allah. Kita properti Ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berbau edukasi dan politik. Jangan tutup muka dong. Jangan tutup muka. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Kenapa sih? Nggak apa-apa, keren sih? Perjuangannya gila. Anda pasti kan, woi, blusukan, terjun kemana-mana, ke warga, menang dong. Nah, itulah. Pagi-pagi nggak nyerang sih. Kenapa tuh? Pagi-pagi nggak nyerang. Ya, tujuannya kan mau mengedukasi masyarakat gitu loh. Terus? Ya, kalau nggak pragmatis ya memang nggak bisa gitu loh. Kita bahas kali ya Mas ya. Boleh, Seru-seru. kita bahas aja. Nih, Kita terutama obrolin. terutama properti yang beliau jalanin ya. Nih, tapi ini ada isu loh, Mas. Bahan baku naik hingga gejolak rupiah. Bisnis properti mana tuh? Kuat bertahankah? Nah, karena memang ini isu bisnis ini kan fluktuatif ya si properti ini ya. Ngikut dolar pasti. Ya, pasti. Dan seterusnya ya kan. Ya isu tentunya ikut isu global juga. Karena berhubungan dengan raw material gitu atau bahan baku dasar ya harganya kan fluktuatif gitu ya. Kalau global politik, global ekonomi sedang tidak baik-baik aja, ya pasti akan berpengaruh ke hampir ke semua sektor. Dalam hal ini misalnya kita bicara sektor properti. Dulu iya, mungkin itu bisnis yang seksi gitu ya. Tapi tidak dengan dunia hari ini gitu loh. Masa hari ini gak seksi? Buktinya harusnya sih properti kebanjiran job dong. Kan IKN lagi laku keras-kerasnya. Kayak misalnya tuh lihat deh, ibu kota pindah ke IKN, bagaimana nasib bisnis properti? Kan lagi bangun-bangun rumah, kan investor udah banyak banget. Di IKN. Kata siapa? Kata gue barusan. Ini Please suka, dong. jangan suka. Enggak, gue tuh harus belain IKN dong. Kan gue podcast rezim gitu. Ya kalau apa ya? Kalau itu beritanya tuh, ya kan? Ya kalau artinya kalau media atau berita kan narasi bisa aja dibentuk dan bisa aja dibuat kan gitu loh untuk bunga-bunganya lah gitu loh. Tentu faktanya kan belum tentu seindah seperti apa yang dinarasikan dan apa yang diberitakan gitu loh. Nah, tentunya kalau misalnya untuk properti ya itu tadi gitu loh. Hari ini ya tidak seperti dulu. Kita bisa lihat misalnya dari penggunaan material gitu loh. Contoh, ini contoh aja nih satu. Bangunan apartemen dulu sama sekarang itu beda jauh banget. Bedanya di mana sih maksudnya? Fasadnya, desainnya enggak kan? Bukan bahas itu kan? Ininya material yang digunakan. Bedanya di materialnya, raw materialnya, misalnya kayak penggunaan untuk list jendela, pintu gitu loh. Dia punya, kalau orang dulu bilangnya ini, tackle, gitu. Itu beda gitu. Oh, termasuk pernah ada yang bilang juga bangunan zaman Belanda itu kan pakai telur lah, pakai apa, sekokoh itu misalnya. Kokoh Tapi dan solid banget gitu loh. Sekarang nggak begitu. Makanya mereka berlomba-lomba untuk bisa menekan harga raw material yang digunakan, material yang digunakan gitu ya. Untuk supaya bisa jualannya cepat.
Ya sekarang gimana kalau misalnya pakai pakai material gitu ya, pakai material yang bagus, yang kelas A gitu. Mahal harganya. Ya mau jual berapa satu unit? Ya modalnya tinggi ya Kan pasti. gitu. Gitu loh, modal tinggi ya lo harus cuan, ya lo harus jual di atas itu. Nah, makanya sekarang kebanyakan mereka menggunakan material yang di kelas biasa-biasa aja atau bahkan murah supaya bisa jual unitnya cepat dan harga bisa bersaing. Kan sekarang banyak klaster, apartemen dan lain-lain gitu ya, yang dijual mungkin pernah lihat, ih murah banget ya, gitu loh, affordable ya apa segala macam. Tapi paling gue pengalaman lah, paling gampang udah lihat ininya aja, datengin gitu loh rumahnya atau apa udah. Kelihatan tuh ya. Ketok aja temanya. Gini. Oh ya, oke, list-listnya apa segala macam. Ya artinya sebenarnya itu gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak gue kan sebenarnya posisinya adalah mengalokasikan income, nggak semua ditabung gitu loh. Oh, ke rumah, makanya ke properti, tanah, apartemen, ruko gitu, yang nantinya perputarannya adalah disewain, dikontrakin gitu. Oh, itu misalnya dari dulu nabungnya begitu. Daripada lu pegang cash liquid gitu. Kebanyakan pegang liquid ya kan ngedrop terus nilainya kan. Turun. Akhirnya jadi properti, tanah, rumah, apartemen, ruko apa segala macam yang nanti disewain. Nanti kalau misalnya seiring waktu berjalan, harganya naik, ada yang mau beli, jual, untung, beranak lagi tuh, jadi beli lagi yang lain-lain. Kayak gitu sebenarnya. Bisa dibilang apa ya? Konvensional lah. Konvensional. Tapi masih gitu. Oke. Zaman sekarang trennya dulu deh. Apalagi sekarang udah eranya digital. Jadi pelaku UMKM, pengusaha, pemilik brand nggak perlu tempat, nggak perlu ruko, nggak perlu, ya kan? Nggak berarti perlu. Trennya turun dong, properti. Makanya tadi gue bilang tidak seseksi dulu, tidak seoke dulu gitu loh. Sekarang ini maksudnya dunia hari ini gitu ya, berbicara tentang bisnis properti nggak gampang bos, berat. Belum lagi material tadi ya. Iya. Ngakalin di situ, nggak mungkin, nggak. Pasti ngakalin di situ. Menggunakan material yang murah supaya dia bisa jual dengan harga yang bersaing dengan yang di luar gitu. Di luar juga pasti saingan dia gila-gila, yang jual lebih murah dan lain-lain gitu. Nah, kalau bicara tentang ini, IKN. Iya. Kenapa? Nggak ada investornya, Pak. Terus siapa? Nggak ada. Itu kemarin pada datang 9 naga, ada videonya viral pada datang. Pak Jokowi udah mau ngejar 17 Agustus. Iya. Mau buka di situ which is 3 minggu lagi. Iya. Artis-artis pada datang happy. Iya, motoran. 9 naga datang sana. Datang, ada videonya viral. Iya, tahu. 9 naga datang. Artis-artis datang motoran. Iya. Saya juga bisa ke sana dong kalau cuma ke sana doang. Loh iya dong. Oh iya. Ya kalau cuma ke sana doang bisa kan? Iya, bisa. Gua sama lu ke sono gitu. Bisa. Ya bikin konten. Wah, Didi nih lama lu datang sana apa segala macam. Bisa kan cuma datang doang kan? Ya udah. Cuma kan datang nggak mungkin orang elit-elit konglomerat ini kan datang buang waktu mereka kalau nggak ada dudil atau kalau nggak ada angin segar, kalau nggak bukan leads, funneling, ujung-ujungnya kan potensial gitu loh maksudnya. Datang ke sana ngelihat, oh iya. Masa tiba-tiba, kita undang yuk. Sorry gue sibuk bro. Pasti kan bisa aja begitu konglomerat ini. Betul. Kan. Berarti kan iya. Mau ngisi tuh. Jangan-jangan. Kalau 9 naga 99-nya invest di situ. Untuk apa kemarin ke Uni Emirat Arab nawarin DKN? Ya nambah harusnya lagi. Udah ketutup dong. Ketutup bos. Kurang kali duitnya. Ketutup bos. Ya emang Ketutup lah. Udah. Emang kan nggak cuma di sektor mungkin properti. 9 naga mungkin mayoritasnya di properti. Mungkin kalau untuk Timur Tengah ngisinya bukan di sektor yang industri yang A misalnya, bisa jadi di industri yang B, misalnya di industri olahraganya. Karena kan Qatar kan lagi kenceng-kencengnya di olahraga. Saudi lagi olahraga juga, klub-klubnya. Mungkin dia mau nyumbang sih, gue buatin stadium di situ.
Gue tahu persis apa yang terjadi di balik layar. Udah. Lah? Udahlah. Udah. Gue tahu persis apa yang terjadi di balik layar tuh gue tahu. Kalau Udah. ternyata misalnya itu nggak laku, nggak mungkin Pak Jokowi udah nginep di sana kerja hari pertama dan mau upacara bendera 17 Agustus. Nah, Anda sebagai pengusaha properti bagaimana melihat? Berarti kan udah mulai tumbuh bangunan-bangunan, komplek-komplek gitu kan? Dari awal itu udah bermasalah. Nih jadi bahas ini nih apa gimana nih? Satu-satu deh. Yang mulai dia ya. Ya. Enggak, gara-gara kita ngomongin mundur dikit kali ya. Agak takut jeblos nih. Nah, mundur dikit. Bahas tentang material dulu ya. Material. Dari material padahal di kepala gue jadi gue buka nih. Kepala gue udah gue mau bridging tuh padahal. Tiba-tiba bablas ke IKN loh. Bablas investor loh. Padahal Mas mundur dikit bentar ya Mas ya. Oh boleh. Please. Boleh. Mundur saya ikut mundur, situ maju saya ikut maju. Mundur dikit tadi saya udah pikirin bridging tuh. Bridging gini, oh material sekuat apapun ternyata apalagi di zaman sekarang udah mulai lembek tuh ya. Yes. Oh. Yes. Istilahnya yang kuat aja belum tentu lolos dari tsunami, apalagi yang ringkih. Itu gue mau masuk itu tadi Mas. Mau berangkat dari tsunami-nya Elemen dan Seventeen. Oh iya. Lu bablasin ke investor. Gitu. Bicara properti, apalagi tadi ada tampilannya IKN. Masa nggak ada hubungannya sama investor? Ada hubungannya lah. Kita bahas tentang persunamian dulu bentar kali ya. Boleh. Tarik napas. Oke, Boleh, Deri bisa yuk. Ada logo close the door nih, Der. Oh iya ada logo. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, cuma ngasih tahu aja. Pak Deddy, apa kabar? Sehat Pak Deddy? Sehat, alhamdulillah. Dia dengan kesibukannya. Saya pun dengan kesibukannya juga. Begini, kita obrolnya sebelum ke bisnis dan karir atau mungkin perinvestoran di sebuah ibu kota baru. Iya. Mungkin teman-teman juga pengen ada satu cerita yang bisa digali secara inspiratif dari seorang Mas Didi Riyadi yang kita tahu bersama bahwa ini kita ngambil pelajaran ya, ibroh ya, bahwa ternyata judulnya gini, sebelum kita mulai lebih detail ya, yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah bagi yang muslim gitu ya baik. Begitupun sebaliknya, menurut kita buruk tapi di mata Allah bisa jadi baik. Nah inilah satu keviralan yang mungkin jujur ini udah lama sekali. Ya, betul, tapi udah lama sih. Saya baru ada kesempatan nanya langsung kita depan. Kita baru ketemu juga. Nah, ternyata gue rasa ini kayaknya jangan ngambil dari sisi qadarullah tentang tsunami yang ada di Tanjung Lesungnya yang akhirnya meninggalkan banyak orang gitu ya, banyak korban dan seterusnya. Banyak kisah juga di situ. Betul. Apalagi Seventeen kita tahu ya. Ya kan semua personilnya meninggal kecuali vokalisnya. Ya betul. Nah, maksudnya di sini kan akhirnya baru sempat ketemu sekarang dan sebenarnya pembahasannya bukan di tragedinya tapi lebih kepada hikmahnya. Nah, tapi bahasnya dari satu persatu runut. Akhirnya mau nggak mau kita bahas dari tragedinya. Tapi sebenarnya gue pengen ngincar yang hikmahnya itu Mas. Nah, awalnya katanya Elemen ya yang mau diundang ya. Itu Elemen. Di acara itu ya BUMN PLN bukan sih Dim yang bikin acara tuh? Iya kalau nggak salah tuh. Ya di pinggir pantai. Jadi yang ngurusin teknis, gimana sih ceritanya? dealing, riders dan lain-lain, gitaris gue Arya gitu. Oke. Biasalah dia yang komunikasi gitu. Kita juga ada grup WA. Udah habis itu guys sebelumnya nih dapat job tahun baru nih gitu di Tanjung Lesung itu gitu. Ya itu tadi makanya kalau nggak salah acaranya PLN apa-apa gitu. Oke. Ya kalau kita kan udah ada yang ngurus kan. Oke berangkat gitu udah. Tiba-tiba itu last minute sih last minute lah. Sorry guys, cancel. Mereka pakai Seventeen untuk acaranya. Oh gitu. Oh. Padahal sebelumnya di grup tuh udah rame untuk ngitung pax-nya berapa pax yang akan berangkat gitu kan, karena berhubungan dengan riders nanti hotel dan lain-lain apa segala macam. Tiket pesawat gitu ya? Bukan tiket pesawat ya itu ya darat ya. Darat lah. Oke. Terus gue ajak keluarga ya. Ya gitu. Allah. Ajak keluarga apa segala macam. Pokoknya semua yang berkeluarga itu akan ajak keluarga pada saat nanti yang
kita main di tahun baru itu gitu loh. Di event itu. Di event itu. Hmm. Tiba-tiba nggak jadi. Gitu. Oh gitu. Oh ya udah ya sayang ya. Ya biasalah. Manusiawi lah gitu loh. Kan buat kita musisi ya job tahun baru berarti banget karena dari situlah sumber pemasukan kita kan. Oh, berkali-kali lipat. Dari off air. Ya pasti di tahun baru kan rate-nya juga pasti lebih gede dari biasanya gitu. Udah, oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udah nih. Cancel lah. Seventeen lah yang dipilih untuk main gitu kan. Waduh, seru nih. Udah malam tahun baru gue tidur nggak yang cepet-cepet banget sih. Jadi sorry dipotong Mas. Artinya Elemen pun juga jadinya akhirnya nggak dapat job anyway. Nggak ada. Oh, oke. Nggak ada. Ini bukan job lain. Dapat nggak jadi di situ, ada job lain nggak? Bukan. Nggak jadi. Memang nggak jadi. Tidak jadi. Oh, oke. Nggak jadi dan nggak ada. Jadi tidur dong. Tahun itu udah. Gue ingat tidur juga nggak yang cepet-cepet banget gitu loh. Karena begitu gue mau mulai tidur, gue sayup-sayup masih dengar apa? Ada fireworks itu, dar Happy New Year, segala macem gitu. Ya udah, habis itu gue bablas tidur. Besok paginya gue bangun, wih, chat rame di grup banyak. Apaan nih gitu loh? Bukan ucapan Happy New Year ya guys gitu, enggak. Tapi? Ya itu, Seventeen abis. Oh, berita itu. Berita itu bangun tidur gue belum cuci muka, belum sikat gigi, belum minum air putih, belum ngopi apa segala macem. Sesaat gue termenung gitu. Oh, hikmah. Masya Allah. Gue duduk termenung, bengong dulu, masa sih gitu loh. Gue takutnya hoax gitu loh. Maksudnya orang ada-ada aja bikin berita gitu kan. Itu beberapa ada kali berapa 2 jam lah gitu loh. Gue masih belum masih belum bergeming lah dari tempat duduk gue gitu loh untuk terus next update apa nih? Karena gue pikir, masa sih gitu loh. Terus, udah sampai akhirnya masuk video. Video, ada berapa video gitu. Benar-benar video. Manggung. Itu terhempas gitu, kena tsunami itu semua. Gitu benar-benar ngelihat. Udah. Ya nggak bisa komentar apa-apa ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja udah gue. Bayangin kalau tadinya Allah takdirkan gitu ya, Elemen yang manggung di situ. Iya, itu harusnya Elemen. Jadi kayak gitu. Berita itu rame dan besar gitu ya. Seheboh itu gue ketemu orang di jalan gitu ya. Ketemu tukang parkir di supermarket tempat biasa gue belanja itu, wah bang, alhamdulillah ya masih selamat. Oh, tahu ya? Segede itu beritanya. Oh, tahu kalau, tapi kan publik nggak tahu kalau gimana ya, deal-dealan antara klien sama talent. Berita yang naik, elemennya. Jadi gini, harusnya elemen. Jadi gini, ada elemennya. Iya, gue lagi nge-recall nih. Nama elemen sama Seventeen ada. Iya, tahu, ingat. Orang notice dari situ. Jadi gue kemana waktu itu ya, di masa-masa itu ya, kan panjang tuh beritanya, kan beritanya panjang, heboh, gede apa segala macam. Ya dari situ kemana aja gue papasan sama orang-orang ke mall apa. Mas, alhamdulillah masih sehat, kasih selamat apa segala macam. Gitu. Okay. Orang nggak kenal loh, papasan aja di mana gitu. Oh iya, gede banget ya beritanya ya. Segitunya. Oke. Segitunya. Ya dari situ artinya ya tadi
yang mungkin menurut kita itu buruk, nggak baik atau kita nggak suka, ada hikmah dan ada kebaikan di situ gitu. Dan mungkin yang menurut kita seneng, kita suka atau itu menurut kita baik buat kita, ada sesuatu yang sebenarnya nggak bagus buat lo di situ. Dan sebenarnya bagaimana mekanisme Allah mengabulkan doa kita kan ada 3 gitu loh. Dikabulkan, ditunda, atau nggak dikabulin. Karena alasan tertentu. Nggak dikabulin ini nantinya akan jadi pundi-pundi ketika di akhirat tiba-tiba timbangan amalannya berat. Iya, disitulah dijawab doa-doa kita ya. Ini adalah doa-doa kamu yang selama di dunia tidak dikabulkan nih. Jadi timbangan gitu loh, untuk memberatkan timbangan amalan kita gitu. Inilah gitu. Masya Allah. Ya kalau misalnya kita, ya Allah, saya pengen 1 miliar gitu. Mekanisme yang pertama dikabulkan, ya nih kamu dapat 1 M. Gitu, alhamdulillah. Yang kedua, ya Allah saya pengen 1 miliar ya Allah. Ya sabar. Nggak hari ini ya, tahun depan baru dapat. Gitu. Ya Allah, saya pengen 1 miliar. Wah, ini nggak dikabulkan. Tapi ini nanti disimpan gitu loh. Jadi untuk perhitungan amalan kita di dunia itu nambahin. Masya Allah. Atau dan hikmah itu bisa jadi ketika jangan-jangan dikasih 1 miliar sekarang, bisa jadi lu pakai buat hal-hal yang negatif misalnya. Iya kan? Kita nggak kuat. Belum siap, terima. Maksiat lah, pakai macem-macem, narkoboy lah, slot lah, depo lah, buat macem-macem yang nggak guna, ya itu. Gitu. Nah, itu makanya poinnya tuh. Jadi benar-benar banyak hikmah di luar ini semua. Nah, respon dari keluarga gimana? Mau keluarga terdekat, itu kan tadi kan dari internal. Shock. Oh ya? Shock itu, bener-bener kaget. Di grup keluarga rame juga. Alhamdulillah apa segala macam gitu. Wah, bersyukur. Itu di hari yang sama ya. Di tahun baru betul-betul New Year itu paginya tuh. Itu di tanggal 1 Januarinya tuh. Iya. Gue masih dalam keadaan bengong, belum mandi, gue belum ngapa-ngapain lah gitu loh. Bener-bener baru melek gitu, baru bangun. Waduh, ya udah gitu loh. Ya kalau tangannya yang bergerak kan ya kita manusia bisa apa nggak bisa apa-apa kan Mas. Rani gimana? Anyway Rani temen gue Mas. Rani Su. Rani Su itu siapa sih? Belakangnya gue Rani Sutari. Dulu Rani di penyiar Hard Rock FM, gue di Trax FM. Kami satu grup di Emera Media. Iya. Rani Tata itu responnya gimana? Responsif sekali pasti saat itu ya. Ya artinya di grup keluarga shock sih. Rani Tata tuh adanya Mas Didi by the way. Ya karena mereka taunya ya Elemen ya Didi ada job tahun baru sama Elemen gitu. Kan sempat kecium juga berarti ya. Dan itu nggak jadi, ya udah ya pada kaget. Di grup WA kan ada 2 grup, satu keluarga inti, satu lagi keluarga besar ya, semuanya ikut heboh. Maksudnya ikut berkomentar lah, ikut ya alhamdulillah ya bersyukur apa segala macam ya itu masih dalam kondisi belum beranjak, belum ngapa-ngapain, gue belum mandi, belum sikat gigi, belum minum, belum ngopi apa, masih shock juga lah gitu loh. Dan tentunya ya setelah itu ya turut berbela-sungkawa tentu dengan Seventeen ya dan keluarga gitu loh. Gitu. Saling kenal juga ya kalian ya, harusnya ya. Kalau ketemu mah teguran. Iya. Cuma kan biasanya kan kalau kayak gitu kan nggak jauh-jauh lah ya. Ya, ininya circle-nya kecil lah, situ-situ aja. Nah, apakah itu alasannya menjadi ketika ternyata job-job begini kan apa ya, kita nggak bisa duga-duga, meskipun semua takdir juga mau pekerjaan yang sulit atau segampang apapun itu kan pasti kan ada aja masalahnya atau ada aja musibahnya gitu. Itulah akhirnya meniatkan bahwa aduh nih
teka-teki silangnya banyak sekali ya pekerjaan ini ya. Makanya main properti aja deh yang aman-aman aja atau gimana? Atau jual baju aja deh atau thrifting apa? Ada gue tuh. Iya, Farid ya? Farid. Itu apa gimana sih? Oh, berarti Farid jago banget ya bisnisnya ya? Jadi ya kalau misalnya ada yang pernah lihat di Instagramnya adik gue Farid atau apa. Ya itu. Jadi gue punya baju, celana, sepatu dan lain-lain ya, barang-barang gue banyak lah gitu. Oke. Nah, itu paling berapa? Baru 2-3 kali pakai kali satu item. Jadi kondisinya betul-betul masih kayak baru gitu loh. Dan itu banyak gitu. Nah, waktu lagi bongkar-bongkar lemari, gue bingung nih berkantong-kantong mau dikemanain, banyak banget. Cuma beli udah kemauan aja udah pakai sekali udah. Ya beli gitu kan. Cuman kan seiring berjalannya waktu selera berubah ya. Apalagi usia bertambah. Iya. Ya maksudnya kan gak kayak dulu gitu loh. Metallica, apa gitu dulu kan. Sekarang kecenderungan pakai polos. Motif garis-garis itu udah paling top lah. Oke. Terus ini warna itu lagi navy blue, olive green, abu-abu, hitam gitu. Itu lagi. Kepakainya itu. Gue pikir gini, untuk apa gue beli lagi model-model lain, motif-motif lain, kalau yang gue pakai ini doang. Numpuk lah tuh kan kemarin-kemarin tuh peninggalan masa kejayaan tuh. Sampai ke meja apa segala macam udah berkantong-kantong. Gue nggak bisa handle. Rit, gue minta tolong ya, lo jual deh, lo jualin deh. Gitu loh. Udah dia pegang, dia handle tuh, dia jualin. Gitu. Coba penasaran gak sih seorang yang katanya tadi seorang Didi Riyadi umur bertambah tapi kok muka masih kayak gini-gini aja gitu. Gila ya, mukanya nggak berubah-berubah ya mukanya. Gue umurnya mungkin bisa lebih muda tapi muka gue udah ngejar umurnya dia. Enggak lah, masa sih? Sama. Coba cek komen di bawah teman-teman. Pokoknya udah hafal deh gue nih muka-mukanya. Mas Didi Riyadi. Siapa ya? Yang mukanya nggak berubah-berubah tuh. Vokalis Green Day. Vokalis Green Day. Tiba-tiba jomplang ya gue. Iya kan apa sih istilahnya baby face ya? Apa sih? Ya mukanya sama-sama aja dari dulu sampai sekarang. Lu komen deh di bawah deh, banyak deh. Kalau sekarang gue jadi lupa tuh. Biasanya kita inget tuh. Aktor-aktor gitu kan. Ya kan Mas Didi kan juga aktor juga. Apa? Episode ini spesial. Kenapa? Kok spesial? Episode bintang tamu gue nih. Iya. Hari ini. Spesial? Spesial. Maksudnya? Gue ulang tahun hari ini. Wah gila, serius? Serius. Gue tuh hari ini tuh nyaris nggak bisa. Karena kesini. Karena acara? Gue ada acara. Tapi makanya gue minta reschedule. Katanya gue mau umroh. Iya. Bener kan? Besok gue berangkat malamnya. Nah. Iya mas. Gue pikir, oh lo mau umroh. Ya udah nggak apa-apa deh, gitu. Barakallah fik. Semoga Allah memberkahi sisa-sisa umurnya mas. Ya, semoga gitu. Allah muliakan, murahkan. Ngomong-ngomong tadi baby face apa segala macam lah, gue makin tua nih. Ya, anyway. Ulang tahun. Gitu. Ya pokoknya kedepannya Allah kasih. Jodoh hari ini, pertemuan kita hari ini tuh jodoh menurut gue. Baju nggak janjian? Baru gue mau ngomong. Iya loh. Warnanya ini olive green ya. Olive green. Iya istilahnya itu. Baju nggak janjian. Beneran. Tuh baju nggak janjian kita nih. Kita tiba-tiba pas ketemu lah warnanya sama. Itu. Tuh. Apa? Qadarullah. Betul. Qadarullah gitu. Ini Jenggot. gue cukur kemarin. Kalau nggak cukur sama lagi. Gue penuh sampai sini. Kadrun fix. Hah? Kadrun. Ana Hadramaut nih. Serius. Tuh, panjangin dong kayak gue ntar dilabelin kadrun. Kenapa? Ya, waktu itu gue sempat dilabelin kadrun soalnya waktu. Itu yang label-label kadrun ngerti jelas. apa sih? Ya itu. Nggak paham apa-apa tuh. Ya. Tapi sini ngobrol dulu sama saya kamu kadrun. Dari Yaman langsung ya. Hadramaut. Ya.
Gitu. Oh, jadi baju tuh akhirnya banyak. Kita lihat tuh koleksiannya Mas Didi, bisa nggak? Di mana? Ya. Ada di Instagram. Siapa ada mau borong juga Mas? Ada mau borong di Instagram Farid? Kalau gini, kalau di scroll di Instagram gue, itu semua yang gue pakai itu ada di Instagram, itu yang itulah yang dijual-jualin. Siapa yang nggak mau pakai baju buat bekas badannya seorang Serius? drummer elemen? Semua ada di Instagram yang gue pakai, yang scroll yang di bawah. Lah itu dia yang dijual. Lah tapi gimana cara paymentnya kan? Ya ada. Itu si Farid aja udah. Oh, ada nggak akunnya maksud gue, Mas? Akunnya siapa? Akun Farid, akun jualannya? Gimana cara pengen beli misalnya? Wah, gue nggak tahu. Soalnya gini. Taunya dia ngejualin? Nah, soalnya gini. Teknisnya, gue kan, gue pusing nih, nggak bisa gue handle semua nih, banyak banget barang-barang. Oke. Rit, tolong lo jualin sesederhana itu aja. Ini tolong lo jualin, ya. Laku berapa apa segala macem, ambillah semua buat lo hasilnya. Karena daripada sesederhana itu aja sebenarnya. Bukan maksudnya jangan ngebayangin kayak live ada apa segala macam gitu. Guys gini enggak gitu. Sesederhana itu. Nah, bagaimana dia teknis menjualnya? Itu urusannya gue nggak tahu. Gitu. Coba aja gimana gitu caranya? DM aja. Kita nggak tahu loh, Mas. Ada orang kan merasa bahwa kalau udah seorang artis, aktor ternama, pasti kan seleranya udah ada ukurannya lah. Ya, udah ada. Simpelnya gitu kan. Misalnya kan dia begini, apalagi baju-bajunya, apalagi termasuk memang yang seorang aktor dan yang karir sekarang ini kan termasuk yang juga tervisualisasikan gitu loh. Penampilan. Baju ini juga dijual, baju Nasdem. Kenapa? Baju Nasdem juga dijual. Nah? Oh enggak dong kalau itu. Bajunya nggak dijual. Kalau jabatannya nggak, apa coba? Udah. Sudah. Saya cuma berani nyenggol doang, nggak berani dipanjangin. Udah, gue pengecut. Baju ada ini. semua. Ada semua. Ini semua yang gue pakai itu ada semua ya dijual semua gitu. Kecuali yang baju Nasdem tadi. Ya itu enggak lah. Iyalah, masa baju Nasdem diperjualbelikan? Enggak. Kursi aja nggak mungkin diperjualbelikan. Itu justru sangat mungkin tuh. Iya kan, ini nggak mungkin masa kursi diperjualbelikan, ya nggak mungkin lah. Siapa diperjualbelikan lah. Itu makanya kenapa gue nggak menang di pileg kemarin. Oke guys, saatnya kita masuk di klarifikasi. Ini ya, ini kan kayak outer gini. Ada. Sekarang kita buru Instagramnya Farid biar di DM. Siapa yang? Gua aja mau. Mas, ukuran lo berapa sih? Ukuran lo? Gua mau. Enggak. Ukuran lo berapa? Lu bisa masuk. Bisa kan? Iya kita. Dan ini gue ngomong hari ini adalah barangnya udah ada di Farid nih, udah dijual sama dia gitu. Ya udah habis dong. Belum tentu. Bukan. Ini ada lagi yang lengser. Maksudnya? Ada lagi yang nanti ini lu mah bisa. Oh gitu. Lu mau? Mau lah. Siapa yang nggak mau? Ada. Gue termasuk orang juga suka. Gue sepatu juga thrifting juga ada. Doyan juga gue. Apalagi udah proven. Dan biasanya kan kalau baju-baju yang dipakai, baju-baju branded ya, itu kan dia brand-brand ini kan nggak yang buat ngomongnya apa sih biasanya? Cuma sekali keluar seasonal. Istilahnya gitu kan. Keluar habis itu dia nggak produksi lagi kan? Iya, karena gini. Gue sebisa mungkin sekarang ini nggak mau menumpuk barang terlalu banyak kalau itu tidak terpakai. Nggak pakai pasti. Ya untuk apa? Nggak ada gunanya kan? Maksudnya ya kalau di ajaran agama ya mudarat juga gitu kan? Gitu. Kalau memang tidak terpakai, kasih kepada yang membutuhkan, atau misalnya dijual, kayak dijual sama Farid, ada hasilnya. Untuk dia bermanfaat kan. Betul. Ya gitu. Muamalah kan bebas. Gitu dijual pun juga halal juga. Makanya gitu. Jadi banyak ini. Justru gue sekarang lagi banyak gue iniin gitu. Nanti kita ada kontak-kontakan ya. Kirim-kirimin fotonya atau gue ntar sama Farid. Kirim-kirimin. Enggak, serius. Langsung kontak gue ada. Masih di lemari. Masih lemari?
Masih di lemari. Tolong dong kirimin orang suruh bongkar lemari. Malah jadi pencurian ya. Malah jadi pencurian. Tolong Ada, masih di lemari. Ya maksudnya kan kalau ya, apa ya, seasonal itu kan like new lagi. Baru sekali pakai, 2 kali pakai pasti kan? Iya kan? 3 kali pakai Oh, itu udah iya. paling banyak. 3 kali pakai. Satu item. Iya, harga bisa jatuh banget tuh. Gitu. Langsung gue masuk nih, Dim. Harga kan, biasa itu hampir turunnya drastis tuh. Khusus buat lo nggak usah beli, gue kasih. Bagus. Ya, bagus. Jangan, enggak, gue beli beneran, gue beli. Belilah. Hah? Nggak usah, duit gue udah banyak, nggak usah. Iya juga sih. Curang dia, lebih lama karirnya. Tabungannya lebih banyak, curang. Oh, jadi tugas sekarang berarti Gitu. kalau untuk itu masuknya ke Farid ya. Ya, jadi gue mikirnya gini, hasil yang dia dapatkan kan bermanfaat untuk dia Iya, gitu. iya, Ya udah, you go for it aja udah gitu. Ibaratnya gini, dari gue ya gue supply barang-barang gue yang memang betul-betul udah nggak terpakai, gue kasihin ke Farid untuk dia jual gitu aja sih sebenarnya. Nih kayak misal gini tadi, wah boleh ada buat lo nggak usah beli. Memang harus statusnya harus keluar dari lemari gue. Oh, karena udah numpuk banget ya berarti ya? Udah Oh iya sih, gini, gua gue juga ngerasain sih. udah maksudnya ngelihatnya tiap buka lemari, aduh pusing juga gitu loh. Kan gue beberes sendiri. Begitu beberes sendiri, aduh, Iya. nggak muat apa segala macem. Dan resikonya public Gitu. figure tuh kan memang konsumtif ya, tapi ujung-ujungnya balik buat kerjaan. Ya sah-sah aja kan, pasti Oh, kan iya dong, dia iyalah. perform, dia Perform, ya kan, ya. pasti Kalau kayak gitu untuk kan. kalau kebutuhannya untuk perform, Iya. ya kalau suka lihat gitu artis-artis, wah bajunya banyak. Ya itu untuk Iya. untuk dia perform gitu loh. Tapi sebenarnya kembali lagi gitu loh, berdasarkan kebutuhan gue saat ini, gue nggak butuh sampai segitunya gitu loh. Oh, berarti baju-baju yang dipakai belusukan kemarin juga itu baju itu. Waktu ke belusukan ke daerah Garut ya, Tasik. Ya, dapil gue tuh. Dapil. Oh, itu Dapil. pakai baju-baju itu juga. Ya, Kan pasti gonta-ganti kan. Kan tiap hari kan belusukannya kan. tiap hari. Oh, tiap hari Tiap dekat hari sama sama. warga, pengen Ya, tahu lebih dekat. Jadi kan logikanya kan pasti kan harusnya kalau yang menang di dapil itu kan berarti kan yang belusukannya lebih ekstra tuh biasanya karena dia menang. Karena kan lebih dekat dengan warga tuh. Betul. Oh, Ternyata yang menang itu yang lebih banyak kasih duitnya ke pihak-pihak tertentu yang bisa mengamankan jadi kursi gitu. Oh, bajunya merek apa aja yang dijual-jual? Gila, nggak bisa main aman nih. Gue lagi mau bantu, lagi pengen rapi, Gitu. pengen menjelaskan bahwa kayak wah kita udah sebagai warga negara ya inilah bentuk demokrasi sehat kita gitu ya. Tapi ternyata oke. Boleh kita bahas kalau gitu. Demokrasi yang sehat katanya. Sesehat apa? Sesehat apa? Saya bukan mau pesimis sama Republik ini, enggak lah. Kita bahas aja kalau gitu. Gampang lah belak-belakan. Paling ntar tiba-tiba kalau misalnya tiba-tiba obrolannya kok tinggal semenit ya tinggal gue buang kan. Gue cut aja ntar kan kalau ada pinggir jurangnya. Astaga. Kok di-cut sih? Langsung gitu gue. Enggak lah, insya Allah enggak. Insya Allah aman. Aduh. Saya tahu lah, Mas Didi juga pasti kan diplomatisnya juga banyak. Coba kita mulai aja kalau gitu obrolannya. Karena ini kan channelnya kan channel bisnis. Ya kan, bisnis pun juga nggak lepas dari politik. Nggak bisa lepas. Ya kan, pasti kan. Tidak bisa lepas. Iya, di circle-nya itulah pasti kan kebutuhan ini, kebutuhan itu. Bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik itu erat kaitannya dengan produk-produk politik, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan gitu. Jadi gimana sih artinya ceritanya? Artinya kenapa tadi? Terus? Ya artinya bahwa contoh misal kayak listrik naik, air naik, itu kan produk politik gitu loh. Pasti kan berhubungan juga dengan bisnis. Oh, biaya operasional jadinya. Ya, overhead dan lain-lain gitu loh. Terus apalagi bahan baku naik, gitu, berhubungan dengan bisnis. Sembako harganya naik, berhubungan juga dengan bisnis, gitu loh. Jadi artinya tidak bisa lepas. Hidup kita betul-betul berdampingan dengan yang namanya politik.
dan produk-produk politik serta kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah sebagai regulator gitu loh. Jadi artinya ini sih sebenarnya salah satu bentuk edukasi juga untuk semua yang nonton bahwa jangan mulut itu jangan berucap gue benci politik, gue gak suka politik gitu. Gue gak suka. Jangan begitu. Pelajari aja, digali aja gitu loh. Karena tanpa kamu sadari sebenarnya kamu juga ikut arus ini. Ya, kita hidup ini kita karena ada produk-produk politik, kebijakan-kebijakan politik yang lahir dari pemerintah sebagai regulator gitu loh. Itu sih sebenarnya intinya itu gitu loh. Apakah produk politik itu, kebijakan itu pro atau tidak kepada rakyat? Tergantung bagaimana kepalanya. Kan itu. Oke. Pas kalau gitu, saya rasa juga Anda orang yang sangat normatif, jadi kenapa harus takut dibahas ya? Iya dong. Iya kan? Dong. Saya normatif bisa, edukasi bisa. Ya. Pinggir jurang bisa juga. Enggak, yang dua tadi dulu aja. Pelan-pelan ya Mas ya. Pelan-pelan ya. Oh, siap. Pelan-pelan. Ini kan ada jas-jas dan baju-baju yang sangat mentereng atau mungkin eksis di bulan-bulan itu kan kemarin. Biru sekali ya. Biru sekali. Ya kan? Midnight blue. Wah. I call it midnight blue. Nah, saya sebagai orang media kan tengah-tengah. Saya kan sebagai orang dia ketawa lagi. Kayak gak percaya aja. Lah emang gue tengah-tengah, Mas. Siap. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Iya dong. Bicara sejarah bagaimana mengkondisikan media boleh ya? Meskipun agak kecium tapi karena ada kebutuhan. Jadi mau gak mau gue ke tengah lagi. Ke tengah lagi. Oke. Siap. Tolong ya. Oh, siap. Kita juga kalah kemarin. Ya sekarang gak boleh kenceng-kenceng. Kalau Anda kan nggak tahu. Kalau saya kan media nih. Tahu kan ya? Siap. Media harus tengah-tengah. Gitu. Tengah-tengah. Jadi waktu itu gimana ceritanya di Tasik ya? Tasik kan? Jabar 11. Tasik, kota kabupaten dan kabupaten Garut. UMKM banyak di sana? Ya, banyak. Dan salah satu yang jadi bagian dari kegiatan dan program gue adalah mensupport mereka secara gratis di online di sosial media gitu. Oh, endorse apa istilahnya? Endorse. Wow. Jadi setiap kali ke dapil, satu hari itu misalnya gini, gue spend 1 minggu di sana. Misalnya di dapil selama 1 minggu gitu berkegiatan. Satu hari itu ada sekitar bisa 5 UMKM. Oke. Datang, ketemu, mereka bebas mau posting, mau apa segala macam untuk gue promote produknya mereka. Dan setelah itu diposting di IG Story, gue free gitu loh. Dan beberapa yang nge-tag ya gue repost. Wow. Dan keluh kesah mereka gimana? Tidak ada bayaran deh. Enggak. Oke. Dan keluh kesah mereka gimana Mas saat di sana? Maksudnya ini kan karena memang biar dapat insight ya seputar di daerah Tasik kondisi UMKM-nya gimana sih? Potret-potret kehidupan di sana gimana sih? Cerita-ceritanya apa aja? Mungkin pasti bahan baku juga pasti dilemparkan ke yang mereka impikan calon wakil rakyatnya lah. Kan poinnya itu calon wakilnya lah. Kan pasti kan harapannya kan Mas Didi lu ntar wakilin gue ya di sana ya kan gitu kan. DPR RI ya waktu itu ya? RI. Iya kan maksudnya pasti kan ya gue gak mau jauh-jauh sih sebenarnya masih ada di pagar UMKM aja obrolannya karena memang audiensnya itu. Tapi yang kedua kalau memang misalnya agak ngelebar gak apa-apa juga. Ya yang penting kan nafas UMKM masih berasa. Sampai akhirnya nanti kasih tahu juga dengan banyaknya respon yang gue coba pelajarin gitu ya, ternyata Masya Allah gitu, responsif sekali, positif sekali hadirnya Mas Didi di sana dengan harapan mereka pengen naruh sebagai wakil. Tapi nyatanya kan qadarullah kalah juga. Nah boleh tahu nggak sih maksudnya kan kayak sembari pelajari juga kalah ini kenapa dan berarti apakah dengan metode sudah berubah pendekatannya, apa bukan belusukan kali, apa begini kali, apa begana kali gitu. Maksudnya ya satu-satu kita bahas deh Mas.
Gimana tuh? Dari potret UMKM juga deh. Kalau potret UMKM-nya artinya intinya buat mereka ada wadah gitu loh, untuk bagi mereka untuk bisa terus eksis gitu ya. Pesan-pesan yang setiap ketemu berdialog gitu loh dengan mereka. Salah satu pesan yang selalu gue sampaikan juga adalah konsepnya apa? Mau jualan apa? Karena konsep itu penting gitu loh. Satu itu. Kedua, lihat kanan kiri depan belakang tetangga gitu loh. Mereka mainnya main wilayah apa? Gitu loh. Udah ada pemainnya belum? Misalnya Cilor. Misalnya mau bikin apa namanya? Rangginang atau apa gitu loh. Oh, udah ada pemainnya. Gue mau jual rangginang juga nih. Nggak apa-apa. Apa yang membedakan produk lo sama produk dia, walaupun sama-sama rangginang, gitu. Contohnya itu, misalnya, gitu. Memberikan insight-insight mereka kepada mereka, gitu. Terus, habis itu, cermat dalam menghitung modal usaha. Oke. Gitu. Food cost berapa, jual berapa, keuntungannya ngambilnya berapa persen dari situ, gitu loh. Media apa yang digunakan, itu juga penting. Ya, gue berdialog dengan mereka tuh kayak gitu, kasih insight kayak gitu, gitu. Soalnya masih ada yang minim ya pasti ya ilmu. Ya ada yang belum tahu, ada yang ya gue kasih. Gue juga seneng karena mereka seneng bisa ketemu gue secara langsung. Ada yang kaget juga, ada yang nggak nyangka bisa ketemu, dan gue memanfaatkan momen itu untuk gue ngelihat ada yang belum tahu apa, ya harus diedukasi, harus dikasih tahu. Gue juga seneng bisa berbagi gitu sama mereka gitu loh, untuk bisa memberdayakan mereka kan. Terus setelah itu apalagi ya, salah satunya misalnya kemasan, packaging. Nah, gitu, packaging, kemasan gitu loh. Mungkin produk lo enak, produk lo oke, tapi packagingnya nggak menarik. Susah tuh. Sulit juga jualannya. Nah, artinya kan bentuk pengetahuan seperti ini harus disampaikan kan? Informasi-informasi ini supaya mereka tahu. Kita brainstorming gitu loh, bareng-bareng gitu loh semua dengan para pelaku UMKM. Dan alhamdulillah di sana juga gue juga ada teman juga yang memang jadi teman kita akhirnya. Dia memang menggerakkan UMKM ini semua gitu loh. Jadi banyak kontak juga gitu. Jadi akhirnya inilah yang Teh Ela namanya. Apa tuh? Teh Ela. Teh Ela tuh? Orangnya. Oh, orangnya? Iya. Lagi nonton nggak? Ini Teh Ela nama orang kan? Iya. Panggil Teh Ela sehat ya, kumaha damang pangestu. Saya suami istri Teh Ela ada. Iya. Banyak lah pokoknya gitu loh. Akhirnya jadi berteman sama mereka banyak. Bukan cuma Teh Ela dong dikenalin siapa. Jadi kenal ke pabrik. Oke. Ke pabriknya apa segala macem kayak gitu. Gue 2 tahun di sana. 2 tahun netep tinggal bolak-balik. Ya kalau menetap kan pas kampanye resmi ya baru menetapkan. Oke. Nah, 2 tahun bolak-balik. Ya Tasik kayak rumah lah udah. Wah, Masya Allah. Temen-temen udah banyak banget lah di sana. Udah sedekat itu, udah senempel itu, seniat itu, sebelusuk itu gitu ya. Kok nggak kepilih, Mas? Ya. Ada apa ya? Iklim politiknya di sini pragmatismenya masih tinggi. Coba, gue boleh belajar nggak? Apa tuh maksudnya? Artinya begini. Biar kita tahu gitu kan. Artinya begini. Ketika bicara pragmatisme itu udah pasti bicara matematik gitu loh. Jadi pastikan ada tiga step lah yang harus lo paham gitu loh. Dan harus terfulfill. Oke. Gitu loh. Ini dari apa yang gue pelajari ya. Gitu loh. Akhirnya lahirlah 3 apa sih itu? 3 poin ini gitu. Pertama,
ya pastikan punya komunikasi yang baik secara internal di internal partai gitu ya. Terbangun komunikasi yang baik dan apa ya ibaratnya lo datang itu sudah dengan kapasitas secara anggaran. Masa uang di nomor 1 kan di situ? Kalau nggak menang. Hah? Pertama harus ada uang gitu? Oh, masa iya? Yang menang di dapil gue itu habisnya miliaran, Pak. Tahu dari mana? Tahu lah. Tahu dong. Buat apa? Oke lah, uang iya. Enggak, maksudnya ini paham bukan berarti kayak oke lo nggak tahu aja. Bukan, uang tahu. Cuma maksudnya uang buat belusukan ada ongkosnya. Di luar dari itulah maksudnya. Emang ada lagi? Ya untuk mengamankan suara Kok pakai uang? Kan trusted sama masyarakat. nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Dengan masyarakat aja nggak bisa. Harus dengan penyelenggara pemilunya juga harus diamankan juga kan. Oh, bentar. Kan partai ini Nah, agak teknis 3 sedikit. itu jadi. Iya, partai itu kan Partai nunjuk Mas Didi kan? Kok dengan- bisa diamankan? Kenapa? Orang dia percaya sama Anda. Ya, percaya sebagai apa dulu? Kalau saya dipercaya hanya dalam kapasitas dan sebatas vote getter, oh ya percaya. Saya percaya sama you. Oh. Saya ketua Oh. partai lah, ketua wilayah atau apa. Saya percaya sama you. Oh. You, saya tempatkan di sini ya. Gitu loh. Caleg kan ada Banyak. banyak. Ah. Caleg kan bukan you aja. Ya. Gitu. Tapi dari 10 caleg, siapa yang kuat secara anggaran, secara dana? Oh, belak-belakan begitu ya? Ya itulah yang akan didulukan. Misalnya dia nih Okay. kuat secara anggaran gitu. Saya nggak akan ngomong ke you lah. Oh, belok tuh. Saya nggak akan ngomong ke you. Ya main di belakang gitu. Oke, you sebagai vote getter. Oke. Ya nanti akhirnya suara yang keluar anggaran, keluar duit banyak ini pastinya bisa tinggi. Suara you yang kecil untuk akumulasi ke suara yang menang ini gitu loh. Ibaratnya dia yang punya anggaran banyak. Cukup sampai di situ tidak. Gitu. Nah, terus? Ya para penyelenggara pemilunya juga harus diamankan sampai pusat. Wow. Gitu. Wow. Makanya kalau suka dengar berita caleg stres, ya. Tahu. Caleg stres sampai apa? Gila. Apa segala macem. Mereka mah abis di money politik aja ngasih nyebar ngasih duit. Emang ada lagi selain money politik? Posisi politiknya di dalam partai dan di dalam penyelenggara pemilu mungkin nggak sekuat itu. Jadi cuman taunya kasih duit. Pegang nih 10 miliar misal. Pegang 10 M nih misalnya. Oh iya, ngasih ke warga mah kenceng. Tapi yang 2 ini dia lupa mungkin nih. Gitu. Yang ngasih ke warganya aja kenceng. 1 orang 100.000, 200.000 misal. Wah, terkumpul lah berapa suara segala macam. Gitu. Sekarang pertanyaannya, emang yang punya duit lo doang? Caleg lain kan juga punya duit. Mereka yang paham 3 poin ini dan dijalankan 3-tiganya, dan kau hanya kerjakan 1 saja, ya kau kalah lah. Gitu. Gila ya. Begitu jadi. Mahal juga ya demokrasi ya. Kenapa? Mahal juga ya. Ya. Mahal kan. Ya, mahal juga ya. Itu gue bukan ngarang. Fakta dan realitanya seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam, sudah ada dalam aturan, gitu, ya formalitas aja, nggak berlaku. Gitu. Tapi masa nggak ada yang sebersih, bukan bersih ya, maksudnya yang nggak ada yang sempurna lah. Tapi masa sih nggak ada yang jalur yang nggak mungkin kali, mas? Ini pada reaktif semua nih kayaknya nih. Enggak, gue nggak kayak gitu. Gimana tuh? Ayo tanggung jawab. Emang semuanya bisa jadi ada yang
Ini mayoritas apa minoritas nih ceritanya nih? Gue tahu semua nih. Gue tahu semua. Enggak, yang diceritakan nih adegan semua. Semua apa mayoritas apa minor? Minoritas yang begitu atau mayoritas apa semua nih? Semua, Bos. Semua. Saksi ya, semua masa sih? Iya. Bang Komeng? Enggak kayaknya. DPD beda. Oh iya, DPD ya. DPD beda. Kan Dewan Perwakilan Daerah aja. Area pertempurannya beda. Proses si pencoblosannya juga beda karena kertas suaranya ada foto. Oh iya. Dan dia nggak banyak ini ya. Dewan Perwakilan Daerah aja ya, secara kewenangan juga terbatas juga kan, beda juga gitu loh. Gitu. Pertarungan DPR RI itu paling seksi, paling bergengsi gitu loh. Makanya kursi itu banyak sekali yang pengen memperebutkan itu. Tidak ada, gue bisa pastikan, tidak ada yang tidak keluar uang. Siapapun dia. Oh iya, operasional apa keluar uang, Mas? Bukan, saya bukan bicara operasional. Jadi ini udah nggak ada pembahasan operasional nih ya? Itu remeh-temeh itu ya? Lupakan, gue kemarin juga keluar operasional biasa aja gitu loh. Bukan, ini udah bukan operasional. Ini adalah sejumlah anggaran untuk mengamankan kursi lo. Gile. Make sure gue dapet ini, tolong amankan. Gitu. Kalau yang tidak kuat keluar pribadi, pasti di belakangnya ada yang backup. Pasti, nggak mungkin nggak. Bohir. Pasti. Cukong. Name it. Cukong, Bohir, dan lain-lain. Investor, fundernya, apa segala macam. Name it siapa. Pasti. Nggak mungkin nggak, Bos. Oh. Kecuali lo memang kuat keluar sendiri ya, kapasitas lo kuat lah gitu loh, secara anggaran apa segala macam. Makanya perhatiin. Rata-rata, gue menyebutnya perang antar saudagar. Pasti rata-rata bisnismen. Karena yang punya uang, yang punya dana kuat, ya, karena, atau dia di backup gitu loh. Kapitalnya kuat. Yes. Gitu. Jadi kalau lo tiba-tiba membawa sebuah ide, gagasan, atau sebuah kapasitas intelektual, ya itu nggak berlaku. Serius? Segitu bobroknya demokrasi di negeri ini? Nggak berlaku. Wow. Nggak berlaku. Ya, gue kan praktisi. Menjalani. Saksi hidup lah gitu loh ibaratnya. Hari ini gue bicara di podcast ini. Kalau udah tahu kenapa nyeblos? Apa baru tahu pas kemarin? Ini pertama kalinya anyway. Nyalonin. Oh iya, pertama kali. Jadi sebelumnya memang belum tahu ceritanya? Nggak ada. Nggak tahu sama sekali, atau mungkin desas-desus tahu? Gini. Kok nekat gitu loh? Desas-desus iya tahu. Desas-desus ya, rumor, katanya begini begitu, keluar segitu, harus begini, harus begitu, apa segala macam. Umum lah. Ya umum. Kan gue dengar. Gitu loh. Untuk bisa tahu seperti apa permainan sebenarnya, gitu. Playbooknya nih kayak apa gitu. Ya gue harus terjun. Dan pada akhirnya memang ada harga yang harus dibayar untuk itu. And it's okay, nggak apa-apa. Ini maksudnya, jangan pikir gue kalah kemarin, sedih, stres, gila, baper, apa segala macam. Enggak, santai. It's okay, nggak apa-apa gitu loh. Banyak juga yang kalah juga gitu loh. Iya, banyak juga yang kalah. Tapi hikmahnya adalah, gue anggapnya kemarin kayak lagi PKL, Bos. Ya, praktek kerja lapangan aja. Gitu loh. Observasi ternyata bener loh. Observasi, turun langsung. Ya, positif side-nya dapat teman baru di sana apa segala macem. Ya, one day mungkin gue bisa bikin tulisan atau jurnal tentang itu. Tapi kan mengalami, gue bukan denger. Denger dari yang denger.
Gitu loh. Dengarnya tuh bukan dari yang source-nya langsung. Gitu loh. Dengarnya dari yang orang yang dengar juga dari siapa gitu loh. Enggak. Terjun langsung, mengalami, merasakan jatuh bangunnya, capeknya, semuanya apa segala macam. Kayak gitu. Ini ada hubungannya nggak Mas ketika pas udah jadi, mereka melupakan kita dan ujung-ujungnya adalah si oknum ini lah kita ngomongnya ya. Ya. Ternyata mereka butuh balik modal dengan cara korupsi. Ada hubungannya nggak? Udah pasti dong. Oh iya? Sepasti itu? Tersistem semua. Udah pasti dong. Sekarang gini aja. Gue menang. Keluar duit 20 miliar, 30 miliar. Katakan. Ketika nanti gue menjabat, gue harus mikirin yang kemarin dong. Yang gue keluar 20-30 M tuh. Entah dari mana dapatnya. Mau jadi utang kek, mau jadi apa ya? Pokoknya gimana balik. Dengan jabatan yang gue punya, akses kemana-mana, network kemana-mana, dan lain-lain apa segala macem, gimana caranya balik modal nih. Kalau perlu jangan sampai balik modal doang. Cuan juga dari situ. Gile, ada profit tuh. Kayak gitu. Nanti urusan fokus kerja apa segala macam dan lain-lain. Suruh TA aja. Tenaga ahli. TA itu apa? Tenaga ahli. Tenaga. Staf ahli, tenaga ahli. Bukan dia juga yang kerja? Emang lu pikir yang pinter-pinter banget, yang cerdas-cerdas banget siapa? I'm quit. Boleh pindah negara. Kata netizen, kalau gua kan cinta sama Indonesia. Kan kata netizen gitu. Sama, gue juga cinta tombol pindah kewarganegaraan. Apa sih itu komen-komen gitu kan. Dimas kan juga suka nge-like tuh di situ tuh. Saking semangatnya pengen pindah. Iya. Iya kan. Emang bukan dia nggak mungkin dia. Gua masih banyak orang pinter Mas. Nggak mungkin dia nggak kerja. TA itu kan freelance. Gue bukan mau menyudutkan, merendahkan atau mendiskreditkan satu pihak gitu ya, atau satu kelompok gitu ya. Tapi gue berinteraksi dan berkomunikasi dengan semua kalangan sampai dengan kalangan mahasiswa gitu loh. Terus di segala jenjang. Yang mereka ini yang temennya lah, yang dianya lah, yang siapanya lah. Itu TA. Gila, tenaga ahli ya. Iya. Dibongkar semua. Ya ngomong lah cerita sama gue. Om, itu mah belakang itu dia mah tinggal ini aja. Di belakang ya. Terus dia ngapain maksudnya? Hah? Dia ngapain? Yang ngoceh aja apa yang ditulis. Oh, berarti kan otaknya dia juga. Berarti kan calon wakil rakyat juga dong otaknya. Kan TA berarti kan dipekerjakan untuk jadi freelance. Wajar nggak sih? Kan nggak punya juru tulis dia. Dia tulis sendiri nggak ada waktu. Oh enggak, betul. Ada meeting sama menteri. Kan anggota DPR pasti APBN dibahas, deal-dealan itu. Betul. Memang secara waktu tenaga juga nggak ada. Makanya dibantu staf ahli dan TA gitu loh. Okay. Tapi apakah 100% buah pikiran dia? Oh ya belum tentu. Ya makanya. Ya. Makanya gitu. Nah, sekarang kalau lo bicara kapasitas lo adalah seorang anggota dewan, seorang wakil rakyat, tidak ada alasannya bahwa itu bukan buah pikiran lo sendiri. 100% harus datang dari lo. Tenaga ahli, staf ahli, support system. Gitu. Ya harusnya gitu. Korespondensi, bikin untuk speech kah atau apa gitu loh. Makanya ada Mensesnek kita kan. Untuk support data dan lain-lain. Tapi semuanya lo harus kuasain dan harus tahu. Lu bukan cuma nyuruh-nyuruh. Wah, gue nggak tahu. Itu ini dong, tolong ini nggak kayak gitu. Gitu. Makanya kan statusnya dipertanyakan gitu loh. Bagi yang menang dengan uang, ya menganggap dirinya atau mengaku dirinya wakil rakyat, dia mah mewakili duitnya sendiri, bukan wakil rakyat. Nah loh, ini kayak podcast tertajam dan terpedas nih, nggak nyangka gue dari Mbak Tsunami loh. Itu kan itu kan hanya persoalan logik saja.
Cuman persoalan bagaimana menalar itu aja, menalar logik aja gitu loh. Gimana caranya you mengklaim diri you wakil rakyat, anggota dewan wakil rakyat. Kalau untuk menang, you keluar duit. Nggak ada. Ya, you wakilin duit you sendiri yang ada di situ. Gitu loh. Kalau memang baik, you orang baik, betul-betul wakil rakyat, untuk apa gue menang, bayar supaya bisa menang, ngapain? Berarti klise dong katanya korupsi bakal hilang. Berarti nggak akan pernah hilang dong, kecuali memang Allah berkehendak ya. Tapi artinya adalah kalau di bahasa duniawinya, korupsi nggak akan pernah bisa dituntaskan dong. Masa sih? Enggak. Lu se-hopeless itu, Mas? Udah nggak ada harapan lagi untuk korupsi dituntaskan ketika ada sekarang lagi pemilihan ketua KPK baru loh. Ya, bisa jadi orang-orang tertentu yang berani untuk menerobos ini semua. Iya. Yang perlu dipertanyakan kan KPK-nya independen nggak? Oh, pemilihannya nanti ke panitia seleksi sama presiden sih. Ya memang presiden siapa lagi? Iya makanya independen nggak? Iya presiden. Netral nggak? Presiden. Ah kan gitu. Ya presiden kan ada pasti lebih intervensi nggak? Pasti kan pasti lebih tahu. Lebih objektif. Korupsi itu kan masuk dalam kategori atau golongan extraordinary crime gitu loh. Jadi punishment-nya juga harus betul-betul extraordinary juga gitu loh. Sesuai dengan perbuatannya gitu. Tapi apakah itu bisa diimplementasikan sepenuhnya di sini? Ya nggak bisa. Sistemnya soalnya gitu. Bukan ini ya, bukan hopeless, bukan pesimis atau apa segala macam gitu. Ya nggak bisa. Faktanya, makanya tadi di awal gue bilang, apa yang terjadi di balik layar gue tahu semua. Gitu. Itu yang legislatif kali. Kalau eksekutif kayaknya enggak kali. Kalau eksekutif gimana cerminannya? Ini kan bentar lagi kita kan sama-sama ikut arus nih. Sama namanya pemilihan pilkada. Bentar lagi. Nah, ini eksekutif dong. Betul. Kalau eksekutif kayaknya betul. Enggak. Bentar ya Mas, ngomongin eksekutif. Kok gue pernah dikasih tahu lah sama someone atau mungkin sempat beredar. Katanya calon wakil wali kota Tangerang Selatan ada nama lu, Mas. Oh itu ya. Kok sekarang Marcel? Kenapa? Enggak, ini gue cuma nanya aja sih, gue nggak tahu. Ya nggak. Sempat ramai, kok sekarang Marcel atau ada dua gitu? Ada calonnya dua. Gimana sih? Gue nggak paham. Nggak tahu. Ya mungkin pilihnya itu ya nggak apa-apa. Lah. Jadi gimana sih ceritanya? Ya, jadi kan sempat ada yang gaung-gaung nih, teng gitu kan. Didi Riyadi. Jadi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Terus tiba-tiba Marcel, makanya gue mau nanya, lu ngasih? Gue takut gue nggak kuat nanti nerima jabatan ini. Gimana sih? Gue dikabarin, terus gue bilang ya udah, biar diskusinya lebih enak, kapan kita ketemu aja kita ngobrol gitu loh. Tawarin. Wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya itu yang untuk Marcel maju. itu. Iya. Ya itu harusnya gue. Oh. Tiba-tiba lama nggak ada kabar, terus tahu-tahu muncul nama Marcel gitu. Kok bisa? Nggak tahu. Jatah mungkin. Yang salah nanya gue. Salah nanya gue. Nggak lah. Jatah apa? Ya nggak apa-apa juga. Gue nggak masalah. It's okay. Ya kemarin kan berseberangan. Bukan. Ya geng itu kan all out. Geng apa sih? Geng 02? Iya di sana kan. Dan lu 01? Para influencers itu. Tapi belum tentu jatah. Siapa tahu elektabilitas dan knowledge-nya untuk membangun. Dimas ketawa apaan sih, Dim? Tiba-tiba. Dia. Lah, Pak. Parah dia bawa knowledge dia. Lah, kita nggak boleh suzon. Emang pemimpin itu dipertanyakan pasti knowledge-nya lah. Lo gimana cara mimpin? Kapasitas intelektual iya dong. Knowledge. Ya berarti kan kenapa dipilihnya berarti izin mah jangan marah nih.
Oh iya. Berarti jangan-jangan pas dites IQ Anda di bawahnya Marcel. Makanya Marcel yang maju sebagai wakil wali kota Mungkin bisa jadi. Tangerang Selatan. Secara mengingat IQ rata-rata IQ nasional kita 78 kan. Ya, Indonesia 72 sampai 78 ya. Ya, 72 sampai 78 kan. Ya, mungkin gue masuk yang di 78 itu kali ya, makanya enggak deh gitu kali ya. Lihat tuh. Kan? Gue udah ngomong gitu dia. Enggak, bukan. Enggak, gue expect gue enggak setajam itu jawaban lu. Ulang deh, ulang. Dia tuh kan. Tuh. Salah menang orang gue. Loh, gue juga gak apa-apa gitu. It's okay mau siapapun gitu. Enggak, lu jangan curang ke IQ dong. IQ skakmat nih gue. Jangan IQ. Yang ganti dong yang lain. Kan tadi bicara soal Ya nggak kan knowledge itu harus IQ, Mas. Maksudnya apa? kayak mungkin strategi pengembangannya, strategi memajukan lewat sektor ekonomi mikro gitu. Langsung ke IQ. Curang. Oh. Mendingan temuin aja sini Marcel sama gue sini. Podcast kasih solusi. Ya sekalian ya. Ngobrol doang. Bukan di WhatsApp gue tiba-tiba. Jangan-jangan gue dibalasnya. Jangan abangku. Kok jangan abang? Ya kali kita ngobrol gini aja santai gitu sambil ngopi. Marcel mau nggak? Kontak aja coba Marcel. Marcel temuin sama Didi Riyadi, kita ngobrol apa segala macam. Gue belum pernah silaturahmi loh sama Marcel setelah sekian lama. Waktu itu syuting di mana ya? Pernah satu program. Itu undang net acara ya, Marcel kasih stand up komedi. Roasting. Apa sih? Ya pokoknya dia ada stand up komedi gitu. Ketemu Marcel pertama kali di situ gitu. Nah setelah itu belum ketemu lagi. Nah mungkin kasih solusi mau mengakomodir itu untuk gue silaturahmi sama Marcel, kita ketemu. Kan ini ada korelasinya kan. Harusnya gue ternyata Marcel ketemu. Ada apa nih Sel? Ngobrol doang santai. Bukan mau gimana. Marcel kemarin di mana sih? 01, 02, 03 sih? 02 ya? 02 gitu. Nggak apa-apa kan. Iya sih. Iya. Kenapa lu tahu posisi gue nggak sih? Lu tahu posisi gue? Tahu posisi gue tahu ya? Gue paham. Gue hanya menanggapi. Apa yang lo lemparkan. Lo tanya, gue jawab. Lo lempar apa ya gue tanggepin. Kan gitu doang. Tapi sebenarnya. Kan gue kan podcast ini kan nggak pakai si belakangnya. Media, bukan mediasi, bukan mediator. Jadi nggak usah jadinya kayak akhirnya ajang obrolannya jadi kayak memediasikan, memediatorkan gitu. Oh iya benar. Kan media kan tengah-tengah, jadi kayak kesannya benar. Benar. Jadi perdebatan. Media tengah-tengah ya Pak tengah-tengah, ya? Iya dong, tengah-tengah lah media mah. Berat kemana gitu. Enggak lah, ya. Masa sih? Ya harus tengah-tengah, media tuh harus diplomatis. Iya. Nanti lah kalau mau Marcel mau Sel ya, ayo dong kita temuin. Tapi tadi ketemu Marcel di mana? Di net, di acara stand up ya? Ini acara Mas talk Didi show. Mas Didi ngapain di situ? Bintang tamu, acara sebagai? Talk show bintang tamu aja diundang. Vincent Desta ya kalau nggak salah. Okay, terus ada Marcel yang stand up komedi, itu pertama kali ketemu di situ. Berarti backgroundnya kan Marcel stand up komedian ya? Iya, maksudnya belum silaturahmi lagi. Kan siapa tahu Tangsel jadi lebih lucu ya kan, kita nggak tahu ya kan. Jadi ya kan backgroundnya itu, makanya akhirnya yang maju dia kan, karena mungkin selama ini tegang mulu gile warga Tangerang Selatan ya, siapa tahu. Benar, mungkin kalian tuh Sel hashtagnya panas kali ya gitu loh. Jadikan Tangsel jadi lebih lucu. Wah, keren tuh. Bukan Tangsel jadi lebih cerdas gitu, enggak ya? Nggak paham ya, maksudnya nggak paham. Mas ini nggak paham. Sebelum kita ingin memasuki asupan-asupan yang lebih berat, makanya istilahnya di obrolan aja ada ice breaking, dicairkan dulu, tenang. Ilmu itu masuk bertahap. Nggak bisa tiba-tiba. Oh betul. Iya dong. Betul. Orang makan aja pelan-pelan dulu. Betul. Iya kan, appetizer buah dulu sebentar. Menyelip. Iya. Gimana edukasi mau sampai gini? Simpelnya gini. Orang lagi mabok dikasih dalil, nolak. Nggak bisa. Salah bro, langsung haram, neraka nggak boleh. Jadi membina warga tuh santai, dibikin lucu, tahu-tahu tiba-tiba kayak, wah aku harus pintar nih, gitu. Warga di apa namanya di agama juga ada juga tuh, gue pernah gue pernah pelajari juga dalam berdakwah, fasilitas humor itu menjadi
fasilitas yang efektif untuk bisa kita berdakwah. Ilmunya masuk, ilmunya nyampe. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu ini. Jadi ada gitu loh. Dengan cara-cara humor, dengan cara-cara lucu. Itu gue juga lakukan di dapil. Nyatanya? Kenapa? Nyatanya? Nyatanya? Iya. Ya pesannya nyampe. Kalah menang kan belakangan. Itu urusan pragmatisme. Berarti ada yang lebih lucu di dapil. Di dapil siapa? Lu. Ada yang lebih lucu lah berarti. Oh, kalau gue bisa pastiin kalau di dapil gue nggak ada yang lebih lucu dari gue. Tapi lebih apa? Lebih apa? Lebih banyak duitnya. Gue nyerah deh. Tajam banget deh. Nggak takut-takutan nih orang. Takut-takutan nih orang. Bahaya. Udah deh sini. Lagi ngomongin background ini lagi. Background ini lagi. Ada lambang partai. Makanya background ini lagi. Saja Tangerang Selatan. Emang lor. Ya kita doakan saja mudah-mudahan nanti Indonesia dikasih pemimpin yang luar biasa ya di eksekutif ini gitu kan. Amin. Ya kan. Pastilah orang-orang yang mengusung juga pasti orang-orang berintelektual tinggi. Nggak mungkin tiba-tiba kayak ini aja deh. Gitu karena kan yang milih kan yang ngusung kan pasti kan dia yang udah dihormati di partai kan. Orang-orang cerdas semua itu. Yang ngusung Marcel. Enggak, bukan. Apanya? Pinter orang-orang pinter. Orang pinter. Cerdas kan sama aja. Pinter kan belum tentu cerdas. Cerdas? Udah pasti pintar. Oh gitu. Iya. Iya juga ya. Iya orang-orang. Oh iya benar. Orang-orang pintar. Pintar aja. Iya benar. Pintar aja. Pintar ngakalin. Cerdas ngakalin. Oh iya benar. Enggak, ya, beda kan. Benar. Ya kan? Pintar kayak lebih kayak bisa jadi licik ya. Oh iya. Pintar. Ya pintar ngibul. Gini. Iya. Pintar bermanuver. Gitu. Dim ini banyak yang diedit gak sih sebenarnya? Saya nggak tahu nih. Ini kan kita nggak tahu nih. Tayang-tayang aja kan. Tolong titip ya cari yang ini aja ya. Ya sabar ya. Gue ngasih hadiah aja deh buat Mas Didi deh. Biar edit. Enggak lah, kita harus diplomatis. Nggak ada yang diedit ntar ya. Clear kita edit set. Langsung gitu. Aduh set gitu. Enggak lah, aman-aman insyaallah nih. Sebagai alhamdulillahirabbil alamin. Bentuk apresiasi dari kita. Ini ada Safir, sarung tenun. Ya, sarung tenun Safir. Sarung tenun, kenapa? Tenun mana? Dia Pekalongan nih, Safir. Tenun Pekalongan. Pekalongan. Wah, terima kasih Tenun Pekalongan, keren. Gua ada bisnis. Juga bukan, punya juga tenun dari Sulawesi, sarung ada. Beda wilayah tuh. Beda wilayah maksudnya. Iya. Ya tahu gitu. Makanya tadi ya? gue tanya, itu tenun mana gitu. Di Pekalongan dia. Oh, ini Pekalongan. Sarung tenun Safir, teman ibadah terbaik kamu. Jadi silakan dipakai Mas. Ya, mudah-mudahan kan pasti dong. Doa-doanya kan siapa tahu kan kita dapat amal jariahnya juga insyaallah. Pasti. Mantap. Pasti. Sukses terus Mas Didi. Saya tunggulah nanti entah itu bisa jadi di Tasik, di Tangerang Selatan. Kapan sih? Itu udah nama-nama udah bermunculan semua ya? Oh, nama-nama sih udah bermunculan semua. Kalau misalnya di wilayah pilkada sih kemarin memang dapat beberapa tawaran gitu ya. Tapi ya tentunya kan masih ada pembahasan lebih lanjut gitu loh. Enggak maksudnya oh ya oke gitu kan enggak. Oh, trauma ya. Enggak kayak gitu. Kedepannya harus bisa lebih berhitung lagi karena kita bicara sudah di wilayah politik praktis gitu. Salah satunya itu yang kemarin Tangerang. Oh, harusnya gue tiba-tiba jadi Marcel kayak gitu. Ya inilah maksudnya let it flow aja gitu loh. Sel ketemuan Sel, kita silaturahmi Sel. Tapi dia lagi keliling-keliling, dia lagi ke abang-abang di daerah sana, UMKM dia. Lagi bantu. Iya. Ya silaturahmi aja nggak apa-apa. Saya kan juga nggak ada niat atau maksud mau ngapa-ngapain. Setuju nggak teman-teman? Ya kita undang Marcel ke sini, duduk di sini, ngobrol, ceritain visi misi. Ya, mau ngapain sih? Ya kan ada yang dibahas kan seru. Harusnya tadinya gue. Kenapa nih? Kok jadi Marcel? Itu kan jadi pembahasan yang seru. Gitu. Harusnya calon wakil wali kota Tangerang Selatan Didi Riyadi. Akhirnya jadi Marcel Widianto ya namanya. Iya. Siap. Kalau Mang Marcel mau, monggo Sel. Kita terbuka. Kita ngobrol santai aja, nggak usah bahas yang berat-berat lah. Iyalah. Ya, kan kita juga tahu kapasitas Sel, ya kan? Kita kasih solusi.